Sore hari ini kita mau belajar satu hal ya dari ayat-ayat yang kita bacakan ini. Itu melihat kisah tentang Thomas Didimus ini dari sudut pandang Tuhan Yesus. Nah, sebetulnya apa tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri seminggu setelah pertemuan dia yang pertama ya dengan semua murid-muridnya di dalam ruangan itu? Apa yang ingin dilakukan oleh Tuhan Yesus? Saya lihat cerita ini utamanya menyampaikan kepada kita satu hal. Yaitu Tuhan Yesus ingin setiap orang Kristen itu percaya kepadanya itu dengan sepenuh hati, tanpa sedikit pun kebimbangan, keraguan-raguan. Nah, kenapa hal ini kita bicarakan? Karena adalah suatu kenyataan juga bahwa di kalangan orang-orang Kristen ada yang sebetulnya antara percaya dan tidak percaya kepada Tuhan. Kalau dikatakan dia tidak percaya, dia tidak juga. Karena dia tidak akan menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi kalau dikatakan dia percaya, dia juga tidak. Karena tidak ada komitmen dari dirinya untuk bersungguh-sungguh hidup mengikuti Tuhan Yesus. Dan kalau ditanyakan apakah kamu sepenuhnya yakin tanpa ragu bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar telah bangkit, dia mungkin tidak. Dia bukan tidak bilang tak percaya, tapi mungkin di dalam hati pikirannya itu muncul sejumlah pertanyaan yang membuat dia ragu-ragu. Tuhan Yesus ingin semua orang Kristen yang benar-benar datang dan percaya tidak lagi mempunyai keraguan apapun. Benar-benar percaya bahwa dia itu telah bangkit. Thomas ada seorang, kalau dia tidak yakin, dia tidak yakin. Tidak gampang diyakinkan. Tapi ketika dia percaya, dia sepenuh hatinya dia percaya. Kenapa kita katakan demikian? Thomas ini adalah satu pribadi yang enigmatis ya. Artinya kita mungkin bertanya, kenapa dia seperti itu? Dia sesungguhnya ada orang yang mempunyai banyak pengetahuan tentang Tuhan Yesus dan ajaran mengenai kebangkitan. Dia adalah seorang rasul, berarti dia 3,5 tahun lebih. Itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mendengar dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kita ketahui dalam catatan Injil, ada 3 peristiwa di mana Tuhan Yesus membangkitkan orang yang mati. Ya, anak perempuan seorang bernama Yairus, lalu anak muda yang di kota Kana. Dan yang paling menghebohkan adalah kebangkitan dari Lazarus. Jadi di dalam diri Thomas Didimus ini, dia sudah pernah menyaksikan sendiri fakta dan kenyataan bahwa manusia yang sudah meninggal itu bisa hidup kembali. Jadi bagi Thomas harusnya bukan lagi sesuatu hal yang tidak mungkin bahwa manusia yang mati itu hidup kembali. Karena dia sudah menyaksikannya dalam tempo 3 tahun lebih saja sebanyak 3 kali.
Kalau kita rata-ratakan, ya berarti dia melihatnya satu kali setiap tahun. Ya, peristiwa yang sesungguhnya adalah sangat-sangat menghebohkan bahwa manusia yang mati itu bangkit kembali. Dan kebangkitan 3 orang yang dia saksikan itu tak bisa diragukan. Untuk anak perempuan Yairus, relasi tetangga semua sudah berkumpul di situ. Dan mereka sudah menangis, sudah bersiap-siap untuk menguburkan dia. Sedangkan pemuda Kana, mereka bahkan sudah mengantar dia mau keluar kota untuk menguburkan dia. Dan Lazarus bahkan dikatakan sudah 4 hari ketika Yesus datang untuk membangkitkan dia. Jadi dalam diri orang ini, Thomas itu harusnya tidak ada kebimbangan sama sekali tentang kemungkinan orang yang mati itu dibangkitkan. Karena dia telah menyaksikannya. Tapi dia ragu. Kemudian di dalam mendengarkan Tuhan Yesus mengajar, berulang kali, setidaknya 5 kali, dia mendengar Tuhan Yesus berkata bahwa dia akan mati dan bangkit kembali. Tetapi walaupun dia mendengarkan banyak dari Tuhan Yesus, tapi nantinya dia tidak percaya. Kadang-kadang kita juga bertanya, ketika murid-murid ada berkumpul bersama-sama, dan Yesus pertama kali menampakkan diri, beramai-ramai kepada mereka. Kenapa Thomas tidak ada di situ? Bukankah dia adalah bahagian daripada ke-12 murid kepada Rasul? Kenapa dia tidak ada di situ? Murid-murid yang lain berkumpul di situ. Dan dia tentu juga mendengarkan kesaksian dari ibu-ibu yang pergi ke kubur. Dia mengatakan bahwa dia telah bangkit seperti diwartakan oleh malaikat. Dan juga ibu-ibu yang telah melihat sendiri Tuhan Yesus yang bangkit. Dia pasti mendengar semua laporan itu. Nah, bukankah Petrus dan Yohanes juga telah masuk ke dalam kubur itu dan melihat bahwa tempat itu memang kosong. Dan mereka hanya melihat kain pelu, ya, dan kain kafan yang membungkus dia. Sekarang terletak dengan rapi di situ. Dia pasti mendengar semua kesaksian itu. Tapi dia tidak percaya. Bukankah kedua murid dalam perjalanan ke Emmaus pasti juga kembali dan bercerita bagaimana mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi dia juga tidak percaya. Nah, itulah Thomas. Pengajaran Tuhan Yesus, mujizat Tuhan Yesus, dan kesaksian para murid, para ibu-ibu yang melihat Tuhan Yesus bangkit, kubur yang kosong, semuanya itu bagi Thomas itu tidak bisa meyakinkan dia. Seorang yang harusnya bisa percaya dengan sepenuh-penuhnya, ternyata bagi Thomas itu tidak terjadi. Dia masih ragu, dia tidak yakin, dan dia tidak percaya. Dalam ketidakpercayaan ini pun dia menyampaikan kata-kata yang bisa kita katakan itu agak kasar. Yesus bagaimanapun juga adalah gurunya. Tapi dia berbicara tentang mau mencocokkan jarinya ke lengan Tuhan Yesus, ke tangan Tuhan Yesus yang luka, ke lambung Tuhan Yesus yang luka. Itu sebetulnya adalah sangat kasar. Dia berkata seperti ini. Tapi itu adalah Thomas Didimus. Kalau kita bertanya, Thomas, apakah dia lebih suka, lebih ingin, lebih berharap bahwa Yesus itu benar-benar bangkit atau tidak bangkit? Saya yakin jawabannya adalah dia berharap Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Hanya dia tidak bisa percaya bahwa hal itu terjadi.
dia tetap ragu. Kita tentu tidak suka, tidak senang mendengar bahwa mungkin saja ada orang Kristen yang diam-diam di dalam hatinya itu ragu. Saya rasa itu tak mengherankan, karena Thomas yang bersama Tuhan Yesus pun telah menyaksikan, mendengar begitu banyak pun, ia masih kurang yakin. Maka sangat mungkin bahwa di antara orang-orang Kristen, di dalam hatinya itu selalu menyimpan ada keraguan-raguan. Dia mau percaya. Dia berharap dia bisa percaya sepenuh-penuhnya tanpa keraguan apapun. Tapi ada hal yang mengganjal. Mungkin ada pertanyaan yang tak bisa dia jawab. Secara intelektual mengganggu. Sehingga hatinya itu seolah-olah terbagi. Saya percaya, tapi bagaimana dengan hal-hal yang seolah-olah masih membutuhkan jawaban itu. Nah, Bapak Ibu, untuk kita yang mempunyai keraguan demikian, saya berharap kita lihat, pelajari dari pribadi Thomas Didymus, dan hati kita bisa diyakinkan. Tuhan Yesus mengetahui apa yang ada di dalam hati Thomas ini. Tuhan Yesus tahu bahwa dia tidak percaya. Tuhan Yesus tentu tahu bahwa Thomas ini mengasihinya. Tapi dia juga tahu Thomas itu ragu. Dia tidak percaya. Dan Tuhan Yesus tidak ingin bahwa Thomas itu terus-menerus dalam kondisi demikian. Makanya dia secara khusus datang di dalam pertemuan mereka di minggu berikutnya. Dan Tuhan Yesus secara khusus memanggil Thomas untuk datang ke hadapannya untuk mencocokkan tangannya, jarinya ke dalam luka Tuhan Yesus. Supaya dia tidak usah dan jangan lagi terus bimbang. Tetapi tahu dan yakin dengan pasti. Dan kita bersyukur itu yang terjadi. Thomas ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia dengan serta-merta diyakinkan. Dan kita mendengar dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Seolah-olah pada saat itulah terbuka selaput di hatinya. Tak ada ragu lagi. Yesus benar-benar telah bangkit. Seperti yang telah dia lakukan untuk orang-orang lain. Seperti yang telah dia katakan, dia nubuatkan. Sekarang dia lihat Yesus benar-benar telah bangkit. Makanya dari mulut dia itu muncul sebuah pengakuan. Yesus itu adalah Tuhannya. Tuhannya atau Tuannya. Dia adalah milik daripada Tuhan Yesus. Dan pada waktu yang sama dia juga mengakui Tuhan adalah Allahnya. Tuhanku dan Allahku. Nah, ini adalah satu pengakuan yang sempurna. Tuhan Yesus sungguh-sungguh adalah Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan Tuhan Yesus ini juga adalah Tuhan dari hidupnya. Dia adalah milik Tuhan Yesus. Di saat itulah segala keraguannya sirna, tidak ada lagi kebimbangan, tak ada apapun keraguan lagi. Sepenuh-penuhnya 100% tanpa ada bayangan keraguan, dia percaya Yesus itu telah bangkit. Kita semua yang mempunyai pergumulan tentang hal iman ini, kita harus sampai pada titik seperti Thomas ini. Dalam hati kita, tanpa ragu, sepenuh-penuhnya bisa mengatakan, Tuhan Yesus itu adalah Tuhanku dan Allahku. Thomas memberikan kita satu contoh. Dan dari kisah Thomas inilah kita melihat ke dalam hati Tuhan Yesus. Yang menginginkan setiap orang percaya, setiap orang Kristen itu, yang datang untuk mengikuti dia itu tidak ada menyimpan keraguan-raguan apapun. Tapi sepenuh-penuhnya percaya. Nah Bapak Ibu,
Apa kita sadar kenapa hidup kita sebagai orang Kristen kadang-kadang kita tidak bisa komitmen kepada Tuhan, kadang-kadang kita tidak ada keinginan untuk melakukan perintah-perintahnya. Bukan selalu demikian. Tapi dalam situasi tertentu, dalam orang tertentu, mungkin isunya adalah di hatinya itu tidak sepenuhnya percaya. Dia bimbang. Tetapi seorang yang sepenuh-penuhnya percaya kepada Tuhan Yesus, dia bisa. Bahwa Tuhan Yesuslah yang utama di atas segala-galanya. Ya, Tuhan Yesuslah segala-galanya. Karena dia adalah Tuhan dan Allahnya. Tak ada yang lebih penting, lebih utama. Tuhan Yesus adalah segala-galanya. Itu bisa dicapai hanya kalau kita sudah terlebih dahulu mempunyai sebuah pernyataan iman di dalam hati. Bahwa Yesus itu adalah Tuhanku dan Allahku. Tanpa bimbang, tanpa ragu, tapi sepenuh-penuhnya. Jadi untuk kita, kalau ada yang ragu, kita harus berdoa, berbicara dengan hamba Tuhan, supaya kita bisa sampai kepada satu kepastian ini. Dan bagi kita yang mengatakan, saya sesungguhnya telah sepenuh hati percaya bahwa Dia adalah Tuhanku dan Allahku, bahwa Dia telah bangkit. Maka kita harus berdoa, Tuhan, supaya iman kepercayaan saya ini bisa terlihat, termanifestasi di dalam sikap hidup saya sehari-hari sebagai seorang Kristen. Dan pasti orang akan melihat, dan Tuhan juga akan melihat perbedaan kita yang telah sepenuh hati mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kuatkanlah kami semua, teguhkanlah iman kami. Bapa, kami mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhanku dan Allahku. Tanpa ragu dan kebimbangan. Baiklah kami Tuhan sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan dan Allah kami. Berhidup baginya, bersaksi untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.